Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang ingin menjelaskan tentang promosi dan pengembangan karir. Saya sebagai narasumber ataupun pemateri nantinya. Perkenalkan, nama saya Bayu Agus Subaidi 719212815 dan teman saya Sufdatul Hanani 719212726, Siti Husniah Merlina 719212944, Muhammad Mahfud Mufti 719212849. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. A. Proses karir. Proses karir adalah suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar lebih meningkatkan karir. Karir adalah bagian yang penting dan akan berubah secara terus-menerus terjadi dalam perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja. B. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan bagian dari perjalanan hidup dan tujuan hidup seseorang. Dalam karir terdapat dua fokus. Yang pertama, fokus eksternal, yaitu mengarah kepada rangkaian kedudukan yang secara aktual dijabat oleh seorang pekerja. Yang kedua, fokus internal, yaitu menunjukkan pada cara seseorang memandang karirnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip karir yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sufdatul Hanani. Persilakan. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip karir. 1. Karyawan bertanggung jawab terhadap karirnya sendiri. 2. Keahlian karyawan didasarkan pada usaha perjuangannya sendiri. 3. Perencanaan karir dibuat secara sadar dan sukarela. 4. Menggunakan continuous improvement untuk menumbuhkan pribadinya. 5. Sukses dijabarkan dengan baik oleh diri karyawan sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri dari kelompok 5 manajemen SDM, saya akan menerangkan tentang materi yaitu pilihan arah atau jalur pengembangan karir. Yang mana di dalam pilihan ini meliputi yang pertama itu enrichment, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas secara khusus, yaitu seseorang dengan mengembangkan atau meningkatkan suatu karir, yaitu dengan pemberian tugas ataupun pemberian kinerja. Maka di dalam pengembangan itu mungkin akan terjadi peningkatan ataupun pengembangan yang akan ditempuh oleh karir tersebut. Dan yang kedua yaitu lateral, yaitu pengembangan ke arah samping suatu pekerjaan yang lain yang mungkin lebih cocok dengan keterampilan dan memberi pengalaman lebih luas. Nah, contoh dari lateral yaitu pengembangan ke arah samping suatu pekerjaan yang lain bukan cuma monoton terhadap suatu pekerjaan yang pertama, yaitu dengan kata lain ada pekerjaan lain selain pekerjaan yang memang dilakukan sekarang. Mungkin bisa dibilang kerja sampingan ataupun gimana, itu bisa meningkatkan pengembangan karir. Dan yang ketiga yaitu vertikal, yaitu pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus. Contohnya, misalnya kita sebagai pengurus ataupun ketua panitia apapun itu yang mana kita mengemban tanggung jawab yang lebih besar, dan dampak dari vertikal yaitu maka dalam keahlian kita tersebut, misalnya kita mempunyai keahlian khusus misalnya dalam bidang apapun itu bisa meningkatkan pengembangan karir kita dengan jadinya kita sebagai penanggung jawab ataupun seperti yang saya bilang tadi yaitu pengurus, panitia ataupun apa yang mengemban tanggung jawab. Dan yang seterusnya, yang keempat yaitu relocation, yaitu perpindahan secara fisik ke unit organisasi lain atau ke tempat yang dapat kesempatan pertumbuhan dan
peningkatan dan kemampuan karyawan untuk tetap pada pekerjaan yang sama. Misal kita sebagai mahasiswa di Universitas Wiraraja, nanti ada yang namanya KKN, yaitu utusan. Maksudnya Universitas Wiraraja itu diutus, mahasiswa Universitas Wiraraja itu diutus ke daerah mana, yang mana di situ terdapat kesempatan pertumbuhan kepada diri kita sendiri. Maka dengan adanya seperti itu KKN ataupun ke tempat atau daerah-daerah lain, maka di dalamnya mungkin kita akan terjadi pengembangan karir tersendiri. Dan yang seterusnya, yang kelima, yaitu exploration, yaitu penjelajah ke arah yang lebih luas lagi kepada pilihan karir di dalam unit organisasi maupun di luar unit organisasi untuk memberi dan mengumpulkan organisasi. Nah, biar lebih jelas saya contohkan, misalkan kita ikut dalam organisasi apa, nanti kita jangan cuma jangan cuma terdiam di satu organisasi tersebut. Kita harus lebih mempelajari ataupun memperluas wawasan kita, pengalaman kita dengan mengikuti organisasi lain. Pindah ke organisasi lain, terus cari, misalkan seperti contoh kecilnya seperti OSIS. OSIS SMP dengan OSIS SMA itu sangatlah beda. Ketika OSIS SMP, jangkauan kita hanya terbatas. Ketika SMA, jangkauan kita itu akan bertambah luas. Sama dengan kita sebagai mahasiswa, maka di situ perkembangan jangkauan yang kita bisa capai di dalam suatu organisasi itu kan banyak. Seperti misalnya organisasi PMI, HMI itu kan banyak. Nanti di dalam kampus sendiri itu juga ada organisasi yang mampu membuat wawasan kita semakin bertambah. Misalkan kita cuma di PMI tok, ataupun kita mengikuti organisasi di luar kampus atau intra kampus, itu kalau misalkan cuma di intra kampus itu tidak akan mengembangkan wawasan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah melangkah lebih jauh, kita mengikuti organisasi ekstra kampus di luar kampus, maka kita akan menemukan ataupun jangkauan kita akan lebih dari cuma intra kampus, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu religion, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat mengeflekasikan dapat merefleksikan suatu peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi karyawan untuk mengurangi risiko. Nah, mungkin yang saya mengerti dari materi ini, pilihan arah atau jalur pengembangan karir pribadi. Pengembangan karir yaitu yang mana kita mungkin misalkan ada bawahan ataupun karyawan ataupun pekerja, yaitu harus direfleksikan dengan kemampuannya itu sendiri. Misalnya kita cuma mampu di bidang olahraga mungkin ya. Contoh saja. Mungkin dalam bidang olahraga. Tetapi seorang tersebut yang cuma ada di bidang olahraga, yang maksudnya yang mampu di dalam bidang olahraga, itu apabila dipindah ke yang lebih tinggi, misalkan di dalam bidang keagamaan, bidang organisasi, itu takutnya nanti terjadi risiko yang mungkin akan menyebabkan seorang yang cuma ahli di dalam bidang olahraga itu akan mentalnya ataupun tekadnya itu down. Jadinya kita harus merefleksikan tersebut. Kalau memang di dalam bidang ini mungkin ditaruh di dalam bidang yang agak memadai ataupun agak menyamai terhadap bidang olahraga. Misalkan bidang olahraga itu mungkin bisa dalam bidang seni, mungkin bisa. Soalnya kan bidang olahraga itu sedikit menyamai kepada bidang seni. Nah, di dalam materi tadi intinya dalam pilihan arah ataupun jalur pengembangan karir, mungkin bisa dibilang dari diri kita sendiri itu bisa. Apalagi kalau memang meskipun sudah mengikuti aturan ataupun mengikuti anjuran dari
materi ini. Mungkin kalau memang tidak ada kemauan, yang pertama itu memang dari kemauan. Apabila kita cuma belajar tapi tidak mempunyai kemauan untuk melangkah lebih maju, itu mungkin percuma ya. Soalnya kalau di bidang perkembangan ini kan harus setiap harinya, hari ini sama hari esok harus lebih baik, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mungkin kan ada pepatah seperti itu. Makanya yang saya pahami dari pilihan arah atau jalur pengembangan karir itu, kita sebagai mahasiswa yaitu tidak harus monoton ataupun tidak harus cuma terdiam diri di kamar, di kampus. Kita harus mencari pengalaman sendiri. Nanti mungkin pasti ada pengembangan, baik dari segi pengalaman, dari segi kemampuan, dari segi pikiran. Mungkin nanti akan ada perubahan pikiran, itu pasti ada. Kalau memang diri sendiri kita mempunyai kemauan dan usaha yang kuat. Mungkin seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Kalau misalkan ada teman-teman ataupun penonton yang kurang paham, mungkin bisa komen di bawah di kolom komentar. Juga apabila ada kesalahan dari saya tentang pengertian saya ataupun pemahaman saya di materi ini, bisa kalian ajukan usulan ataupun kritikan di kolom komentar. Terima kasih. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada Siti Husnia Merlina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Husnia Merlina, NPM 719212944, akan menjelaskan materi tentang tujuan tentang karir jabatan. Nah, jenjang karir bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi para karyawannya dalam upaya untuk mengembangkan dirinya secara optimal di lingkungan organisasi atau institusi. Faktor-faktor penentu karir. Ada 5 faktor yang akan mempengaruhi baik tidaknya karir seorang karyawan. Yang pertama, sikap atasan dan rekan sekerja. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, prestasi. Dan yang kelima, faktor nasibah. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kami kelompok 5. Mungkin apabila ada kesalahan ataupun pemahaman yang kurang tepat, mohon usulan ataupun kritikannya. Silahkan tulis usulan dan kritikan kalian di kolom komentar di bawah. Kami sebagai kelompok 5 sudah berusaha untuk menjadi ataupun menjelaskan tentang apa yang kami pahami di dalam materi ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila terlalu kurang mengerti atau terlalu cepat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Dan kami kelompok 5 akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi apabila ada mahasiswa ataupun penonton yang kurang mengerti. Mungkin cukup ini saja. Kami dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.